kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Kurang semangat. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Terima kasih. Oke anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Sebelum berangkat ke sekolah tadi kalian makan atau tidak? Makan. Makan atau tidak? Makan. Kalau sudah makan berarti sudah semangat toh untuk mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Ya, Bu. Semangat tidak? Semangat, Bu. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Satu orang yang mau, ayo maju ke depan. Oke, Dita silakan pimpin kita dalam doa. Berdiri semua, berdiri semua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Inilah kami dalam pelajaran nanti. Semoga kami dapat nilai bagus. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut dulu untuk kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Tessa, Hadir, Bu. Risna, Hadir, Bu. Iren, Hadir, Bu. Roslin, Hadir, Bu. Fani. Bu. Oke, jadi Ibu punya anak-anak hadir semua toh? Bu. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, jadi adik-adik, Ibu mau tanya dulu sebelum kita memulai kegiatan kita ini, pembelajaran kita pada hari ini. Siapa di antara adik-adik ini nih yang biasa bantu bapak atau mama panen-panen di kebun? Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, semuanya biasa bantu bapak mama panen di kebun? Biasa, Bu. Kalian biasa panen apa saja di kebun? Sapi. Aduh, banyak sekali ya kalian panen-panen di kebun. Banyak sekali ya. Banyak, Bu. Nah, Ibu mau tanya. Misalnya nih, di kebun kalian panen ada 10 kg wortel dengan 5 kg kentang. Mana yang lebih banyak? Wortel atau kentang? Iren, wortel atau kentang? Wortel lebih banyak? Oke, untuk menyatakan bahwa wortel lebih banyak daripada kentang, kalian cukup bilang lebih banyak atau ada cara lain selain kata lebih banyak? Ada tidak? Siapa yang tahu? Ada tidak? Ada tidak? Misalnya kalian mau membandingkan wortel lebih banyak daripada kentang, cukup bilang lebih banyak atau ada cara lain? Tidak tahu? Tidak tahu? Iren tidak tahu? Nita tidak tahu? Oke. Jadi, untuk membandingkan jumlah wortel dan kentang ini, dalam matematika itu disebut dengan rasio atau membandingkan dua jumlah benda. Penghapus mana penghapus? Sana, Bu. Mana penghapus? Mana? Nah, jadi anak-anak hari ini itu tuh kita mau belajar tentang rasio atau perbandingan. Dengan tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, peserta didik mampu menyatakan perbandingan
dua kelompok benda dalam bentuk rasio dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menyederhanakan perbandingan dua kelompok benda sesederhana mungkin. Jadi adik-adik, ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu apa itu rasio? Siapa yang tahu apa itu rasio? Angkat tangan. Apa itu rasio? Minta tahu. Oke, tiada yang tahu? Tiada yang tahu? Jadi rasio tadi adalah cara membandingkan dua besaran atau dua kelompok benda sejenis atau memiliki satuan yang sama. Dan untuk membandingkan rasio ini kita bisa menggunakan tanda titik dua. Contohnya tuh seperti ini. Misalkan di sini ibu punya 4 terung dan juga 2 tomat. Nah, untuk menyatakan perbandingan antara terung dan tomat ini, kita bisa menggunakan tanda titik dua. Di sini kan ada 4 terung dan juga 2 tomat. Untuk menyatakan rasio terung terhadap tomat, kita bisa menggunakan tanda titik dua dengan mengetahui jumlah dari terung ini dan juga tomat ini. Ibu mau tanya, ini ibu punya terung ada berapa? 2. Ibu punya tomat? 2. Nah, jadi untuk menyatakan perbandingan antara terung dan tomat ini, kita bisa menggunakan 4:2. Karena tadi kan adalah perbandingan rasio terung terhadap tomat. Maka yang ditulis duluan adalah jumlah dari terung lalu jumlah dari tomat. Kebalikannya, kalau ibu tanya rasio tomat terhadap terung, nah kita harus tulis dulu jumlah tomatnya baru jumlah terungnya. Jadi kalau ibu tanya tentukan rasio tomat terhadap terung, mana yang ditulis duluan, angka 2 atau angka 4? Angka 2. Angka 2? Oke, angka 2. 2 berbanding 4. Artinya setiap 2 buah tomat terdapat 4 buah terung. Bisa dibaca 2:4, bisa juga dibaca 2/4. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu ibu minta satu orang maju ke depan. Satu orang maju ke depan. Tessa maju ke depan. Tessa, tentukan rasio cabai keriting hijau terhadap cabai keriting merah. Hitung dulu, Tessa. Anak-anak benar? Benar. Benar? Benar, Bu. Ini bahasanya bagaimana tadi? 3/6. 3/6 atau 3/6. 3/6. Tepuk tangan dulu untuk Tessa. Nah, jadi sejauh ini ada yang belum dipahami
tentang perbandingan antara dua kelompok benda. Ada yang belum mengerti apa yang dijelaskan? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menyederhanakan rasio. Jadi, rasio itu bisa disederhanakan. Jadi, misalkan ada 4:2 ini bisa disederhanakan jika dia ini belum. Oke, jadi kita lanjut saja ke tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyederhanakan rasio. Di mana rasio itu bisa disederhanakan seperti pecahan, yaitu membagi dengan faktor yang sama. Membagi dengan faktor yang sama. Oke, misalkan di sini ada 4:2. Bisa disederhanakan atau tidak? Disederhanakan dengan angka berapa? Angka 2. Oke, 4:2 ini bisa disederhanakan dibagi dengan angka 2. Misalkan seperti ini. 4/2 bisa disederhanakan dengan 2/2. 4/2 berapa? 2/2 1. Jadi bentuk sederhana dari rasio 4/2 adalah 2/1. Oke, contoh berikutnya. Kalau ibu ada 10 kg wortel dan 5 kg kentang. Maka ditulis perbandingannya itu berapa banding berapa? 10/5. Oke, 10/5. 10/5 ini bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Dibagi dengan angka 5. Oke. 10/5 bisa disederhanakan dengan 5/5. 10/5 2. 5/5 1. Jadi bentuk sederhana dari rasio 10/5 adalah 2/1. Oke, sejauh ini ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Sudah semua, Bu. Sudah semua? Ya, Bu. Ibu minta satu orang untuk mengerjakan contoh soal di depan. Kita sudah naik ke depan. Kita sederhanakan rasio dari 8/4. Hadap teman-teman, yang dijawab kita benar? Benar, Bu. Benar? Benar, Bu. Jadi bentuk sederhana dari rasio 8/4 adalah 2/1. Oke, kita tutup salut dulu untuk kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silahkan duduk. Oke, tadi kita sudah belajar tentang cara membandingkan dua besaran atau dua kelompok benda dan juga cara menyederhanakan rasio. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan?
Ya, Bu. Tidak ada? Ya, Bu. Berarti kalian sudah paham semua toh? Ya, Bu. Kalau begitu, hitung 1 sampai 2, kita bentuk kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2. Mulai dari Tessa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, bentuk kelompok. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Ayo cepat berdiri. Yuk. Gerald berdiri, Gerald. Oke. Jadi perhatikan soal baik-baik lalu dijawab. Di situ Ibu minta baca setiap perintah dengan teliti. Habis itu amati 2 kelompok benda yang tersedia, lalu tuliskan perbandingan dalam bentuk rasio dan sederhanakan jika bisa disederhanakan. Sudah semua? Sudah, Bu. Kelompok 2 belum? Belum. Ada yang sulit? Sudah semua? Sudah semua? Oke, kalau begitu Ibu minta 1 perwakilan kelompok maju presentasi. Selamat pagi, Fadli. Ini saya dipanggil untuk melakukan hasil diskusi kami. Ini sepeda, warga dan bukan. Jumlah kelompok A 6, jumlah kelompok B 3. Rasio A banding B 6 banding 3. Bentuk sederhana 2 banding 1. Terung sayur dan tomat. Jumlah kelompok A 4, jumlah kelompok B 2. Rasio A banding B 4 banding 2. Bentuk sederhana 2 banding 1. Jenis beda, kopi dan buncis putih. Jumlah kelompok A 10, jumlah kelompok B 5. Rasio A banding B 10 banding 5. Bentuk sederhana 2 banding 1. Cabai keriting merah dan cabai keriting hijau. Jenis kelompok. Jumlah kelompok A 9, jumlah kelompok B 6. Rasio A banding B 9/6. Bentuk sederhana 3/2. Jagung dan kacang merah. Jumlah kelompok A 12, jumlah kelompok B 8. Rasio A banding B 12/8. Bentuk sederhana 3/2. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nana. Dari
apa yang kami presentasikan, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Ada yang mau memberi saran kepada Pandi tentang cara mempresentasikan mungkin? Ada yang mau menanggapi apa yang Pandi presentasikan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu Pandi silakan duduk. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis benda, wortel dan kentang, jumlah kelompok A 6, jumlah kelompok B 3. Rasio A dan B 6:3. Bentuk sederhana 6/3 bagi 3/3 sama dengan 2/1. Jenis benda yang kedua, terung, sayur, dan tomat. Jumlah kelompok A 4, jumlah kelompok B 2, rasio 4:2, bentuk sederhana 4/2 bagi 2/2 sama dengan 2/1. Jenis benda yang ketiga, kopi dan buncis putih. Jumlah kelompok A 10, jumlah kelompok B 5, rasio 10:5, bentuk sederhana 10/5 bagi 5/5 sama dengan 2/1. Jenis benda yang keempat, cabai keriting merah dan cabai keriting hijau. Jumlah kelompok A 9, jumlah kelompok B 6, rasio 9:6, bentuk sederhana 9/6 bagi 3/3 sama dengan 3/2. Jenis benda yang kelima, jagung dan kacang merah. Jumlah kelompok A 12, jumlah kelompok B 8, rasio 12:8, bentuk sederhana 12/8 bagi 4/4 sama dengan 3/2. Sekian dan terima kasih. Oke, dari apa yang teman kalian presentasikan, ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk Krisna. Silakan duduk, Krisna. Oke, tadi lembar LKPD-nya silakan dikumpulkan ke mejanya Ibu. Oke, jadi tadi adik-adik sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Sejauh yang Ibu lihat bahwa adik-adik sudah bisa mengetahui apa itu rasio, cara untuk membandingkan atau melakukan rasio antara dua kelompok benda, dan juga cara untuk menyederhanakan rasio itu sendiri. Jadi ini Ibu mau tanya dulu, tadi rasio itu apa? Rasio itu apa? Cara membandingkan dua besaran atau dua kelompok benda bisnis Atau memiliki satuan yang sama. rasio itu adalah cara membandingkan dua besaran atau dua jumlah kelompok benda sejenis atau memiliki satuan yang sama. Tadi untuk menyatakan perbandingan itu kita bisa menggunakan tanda apa tadi? Untuk menyatakan perbandingan. Tanda apa tadi? Titik dua. Oke, tanda titik 2. Jadi untuk menyatakan perbandingan antara dua kelompok benda itu, kita bisa menggunakan tanda titik 2. Nah, tadi Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa rasio itu bisa disederhanakan atau tidak? Bisa, Bu. Bisa disederhanakan atau tidak? Bisa, Bu. Dengan cara apa coba? Membagi dengan faktor yang sama. Oke, jadi untuk menyederhanakan rasio, kita bisa membagi dengan faktor yang sama. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang cara membandingkan dua kelompok benda dan juga menyederhanakan rasio. Dari kedua materi tersebut, mana materi yang paling kalian sukai? Dua-duanya, Bu. Kenapa coba? Seru? Apa lagi selain seru? Bisa tahu cara membandingkan dan menyederhanakan. Oh, jadi kata Tessa tadi dia bilang dua-duanya seru karena
dia bisa tahu cara membandingkan dengan cara menyederhanakan rasio. Nah, oke, jadi Ibu mau tanya, dari kedua materi tadi itu tuh mana yang lebih sulit? Dari dua materi yang sudah Ibu jelaskan tadi itu mana yang lebih sulit? Tidak ada? Oke, tadi kalian bilang tidak, dari apa yang Ibu jelaskan tidak ada yang sulit, toh? Oke, jadi baik, sebelum kita mengakhiri kita punya kegiatan pelajaran hari ini, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu punya anak-anak yang sudah sangat-sangat antusias datang ke sekolah, mengerjakan LKPD, menjawab Ibu punya pertanyaan, dan Ibu sangat bangga sekali dengan Ibu punya anak-anak, karena Ibu punya anak-anak hari ini tuh mereka tuh pintar-pintar sekali. Terus mereka sangat-sangat antusias dengan Ibu punya materi pembelajaran hari ini. Terus saya sudah tidak tahu lagi. Iya. Oke, kalau begitu kita punya materi hari ini sampai di sini dulu. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Satu orang maju ke depan pimpin kita dalam doa. Kirain maju ke depan. Kirain pimpin kita dalam doa. Ayo berdiri semua. Berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk ya. Oke, kalau begitu sebelum pulang Ibu minta yang tugas untuk satu kelas, dua kelas, habis itu pulang, jangan main-main di jalan, langsung pulang ke rumah ya. Oke, selamat siang untuk kita semua.